Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Video yang akan kita tonton adalah video perjuangan seorang aktivis muslim ya, seorang Permadi Arya atau lebih dikenal dengan Abu Janda. Bagaimana beliau berjuang untuk penghapusan SK2 Menteri, karena menurut beliau itu adalah perbuatan rasis dan peraturan SARA. Yuk kita lihat. Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Pembubaran ibadah di Bandar Lampung kemarin adalah kezaliman biadab, dan pelakunya masih melegal bebas, padahal langgar pasal 307 penjara 5 tahun. Saya bersama lawyer Bang Rinto hari ini sudah dapat surat kuasa dari para korban. Kami akan mengantar para korban ke Mahkamah Agung untuk gugat uji material SKB 2 Menteri, karena SKB 2 Menteri adalah akar masalah penindasan terhadap minoritas. Buat teman-teman yang ingin perubahan, yuk sama-sama kita bergerak. Jangan biarkan para korban berjuang sendiri untuk hak beribadah mereka. Perlu gerakan rakyat people power untuk tumbangkan diskriminasi SARA berupa regulasi bernama SKB 2 Menteri. Jadi yuk kita gerak, yuk bersuara. Guys, ini adalah aturan SKB 2 Menteri yang rencananya akan kita gugat dan batalkan. Tapi sambil nunggu proses gugatan yang pastinya perlu waktu, ada poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaat tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Lawan. Wah. Padahal sudah sering sekali sahabat ya, orang ibadah di rumah digeruduk, orang ibadah online disuruh bubar. Banyak sekali kejadian seperti itu sahabat. Mungkin ada puluhan sampai ratusan kejadian yang terjadi di negeri ini, bagaimana orang beribadah di rumah itu digeruduk. Bahkan kejadian kemarin itu orang syukuran Natal di rumahnya sendiri itu juga digeruduk, disuruh bubar gitu ya. Nah ini perlu dukungan ini sahabat. Seharusnya kita semua wajib mendukung aktivis muslim ini ya. Bagaimana dia berjuang untuk kemanusiaan, hidup toleransi di Indonesia ini. Ya, kepada Bapak PGI dan semua pengurus-pengurus gereja supaya juga ikut melakukan dukungan, ikut bersuara ya. Karena saya melihat PGI sudah mengalami perubahan juga. Kemarin masalah gereja di Lampung itu PGI sudah bersuara sahabat. Selama ini saya melihat PGI diam, makanya saya sering protes ya kepada PGI. Tapi puji Tuhan lah, doa kita dijawab dan PGI juga bersuara mengenai pembubaran gereja yang ada di Lampung. Dan kejadian-kejadian seperti ini ya masih terulang setelah di Lampung itu kemarin, di Kalimantan dan di beberapa daerah sahabat yang terkasih ya, terjadi juga pembubaran orang lagi beribadah di rumah di ruko. Padahal menurut Ustadz Abu Janda tadi atau Permadi Arya tadi dikatakan di situ bahwa orang ibadah di rumah, doa di rumah, di ruko itu tidak boleh dibubarkan sahabat, karena merupakan pelanggaran ya, pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bangsa Indonesia ini memberikan kebebasan dan hak untuk warganya beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Permadi Arya ini saya acungi jempol ya sahabat. Bagaimana perjuangan beliau selaku seorang aktivis muslim berjuang untuk penghapusan SK2 Menteri, agar orang-orang Kristen bebas beribadah, bebas memuji Tuhannya, tidak takut diintimidasi, tidak takut
dipersekusi ketika mereka harus menyembah Tuhannya. Memang logika saja, masa iya kita mau beribadah harus izin dari manusia? Dan lucunya orang Kristen mau beribadah harus izin kepada saudara Muslim. Ya demikianlah sahabat yang terkasih yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom sahabat, bye.